Itu dia itu penyanyi-penyanyi sekelas Jennifer Lopez, itu konser di depannya ditonton oleh orang-orang Arab, yang nonton pakai sorban, pakai jubah. Allahu Akbar. Ada apa? Ada apa dengan Arab hari ini, Bapak? Alaina khasatan di tim SPM Sahabat Peduli Memanggil wa ida al-asatid wal asatidah المستكبين والمستكبات لتربية الإسلام وإقامة دينه ولهذا المسجد الرحمن وإلى الحاضرين والحاضرات أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Burung puyuh, burung galan selalu muncul di waktu pagi. Kalau ayah bunda gak jawab salam, saya pulang lagi. Jika matahari terbit dari barat, itulah tanda besar terjadinya hari kiamat. Jika memang kita umatnya Nabi Muhammad SAW, jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terdengar banyaknya sekarang, terasa semangatnya. Cuma semangatnya campur marah kayaknya, tadi agak kencang. Alhamdulillahilladzi amarna bi nuzulil jamaah wa nahana an yatafarraqa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah jami'al ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma syaa Allahu kan wa man lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bi qawli yatadil mutadun a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u. Al-ayat. وقال تعالى في آية أخرى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بجماعة المسلمين الحديث أو كما كان صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن ذلك من الشهيدين. Satu karunia yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla pada malam hari ini, saya sampai di titik yang kelima. Ya, setelah hari Rabu malam kami mendarat di Sultan Syarif Qasim II Bandara Pekanbaru. Kami kemudian kajian pertama di malam hari Kamis. Dan ini adalah titik yang kelima ya, titik yang kelima kita di safari dakwah kami bersama Sahabat Peduli Memanggil SPM. Dan saya bersyukur pada Allah SWT pada malam hari ini bisa bertemu dengan Takmir Masjid Nurul Rahman. Terima kasih Ustaz Dedi, Alhamdulillah, dan juga para asatid yang sudah mengizinkan kami bisa kajian di sini. Dan juga yang saya hormati para sesepuh, para tokoh, para nini umama, hadirin kaum muslimin sekalian. Bapak Ibu dan Rasulullah, tadi sudah disampaikan kajian kita cukup panjang. Mungkin nanti ada azan terlebih dahulu, azan Isya baru kita lanjut dan sholat kita tangguhkan. Ini merupakan sunnah yang sebetulnya ingin Rasulullah lakukan. Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW itu kalau ada kajian pada maghrib, sholat Isyanya pasti ditangguhkan. Ya, sekitar jam 8:30 atau jam 9 lah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, laula ana syuqa ala ummati, andaikan tidak memberatkan atas umatku, hada afdalul waqti lil isya. Ini adalah utama-utamanya waktu untuk sholat Isya. Kurang lebih jam 8:30 atau jam 9. Itu Rasulullah selalu begitu ketika ada kajian pada maghrib. Nah, insya Allah kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW tadi. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Wah, ini gak ada jawabannya. Jamaah. Oi jamaah. Bapak Ibu yang Allah SWT, baru 3 bulan yang lalu saya pulang dari Timur Tengah. Saya merasakan aura yang cukup panas. Saya berangkat dari Bandung, dari Bandung ke Jakarta. Dari bandara kami terbang menggunakan Egypt Air, mendarat di Kairo. Dari Kairo kemudian kami langsung ke Jordan. Kami bermalam di Jordania, kemudian kami masuk kajian pertama kami di Gua Ashabul Kahfi. Dari Gua Ashabul Kahfi kami masuk kemudian ke Palestina lewat utara, Hussein Border, lama sekali. Kemudian dari situlah baru kami masuk ke Palestina, Masjidil Aqsa. Selama 4 hari 3 malam kami berada di Palestina. Suasana sangat panas sekali dan
nampaknya itu memang kesempatan terakhir menjelang Ramadan kaum muslimin bisa sholat di Masjidil Aqsa. Kemarin Ramadan itu ditutup, bahkan Idul Fitri pun tidak bisa dilaksanakan di Masjidil Aqsa kalau tidak salah. Nah di situ kami ke Kairo kembali, dan di Kairo kurang lebih ada sekitar 5 hari, ya, baru kami kembali ke tanah air. Nah Bapak Ibu Rahmatullah, saya merasakan bagaimana penderitaan saudara-saudara kita di Palestina khususnya, dan juga saudara-saudara kita di wilayah Timur Tengah yang terdampak dengan bagaimana panasnya geopolitik di dunia hari ini. Ada satu dokumen yang saya simpan yang berisi beberapa video bagaimana penderitaan saudara-saudara kita di Gaza, yang mereka mencoba menasehati kita terkait dengan ibadah-ibadah kita yang bagi kita sih nyaman, kita melaksanakan tanpa kendala, tapi saudara kita di sana. Seperti yang Bapak Ibu saksikan, kita dengar salah satu keluhan dari saudara kita yang ada di Gaza. Bapak Ibu yang atas Allah, kita baru mulai, namun kita sudah memasuki waktu Isya. Kita akan dulu dengan azan bersama-sama. Setelah azan ini kita simak, kita dengarkan, nanti sholatnya kita tangguhkan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan setelah azan ini kita dengarkan bersama-sama. Bapak Ibu yang atas Allah, tadi sudah kita bahas ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kondisi dari saudara-saudara kita yang ada di sana. Ya. Nah Bapak Ibu, padahal umat Islam tidak jauh dari Palestina itu jumlahnya banyak. Ini saya coba data negara-negara yang ada di sekeliling Palestina, negara Arab. Ini Palestina, Pak. Palestina dihuni sekurang-kurangnya ada 4,29 juta jiwa Muslim. Dan ini ada Lebanon, ada Suriah, ada Jordan, sekeliling Palestina, kemudian ada Qatar, ada Saudi Arabia, banyak. Ya. Saya hitung jumlah mereka, umat Islamnya saya cantumkan, datanya saya masukkan, dan jumlah mereka ada 364,76 juta jiwa mengelilingi Palestina. Sekali lagi, jumlah umat Islam di Palestina itu ada di sekeliling Palestina ada 364,76 juta jiwa. Dan di Palestina hanya 9,6 juta ya. Kok bisa masuk di akal tidak? 9,6 juta yang bantai Gaza, Palestina bertahun-tahun. Kemana ini yang 364 juta jiwa? Ini menunjukkan bahwa betapa rapuhnya umat Islam ketika berpecah belah. Inilah buruknya perpecahan. Ayatnya tadi dibacakan oleh Qori kita. Ya, ketika kita berpecah belah, kita berada di tepi jurang neraka. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Ketika kita berpecah belah, maka saat itu kita berada di tepi jurang neraka. Berhasil Barat dalam memecah belah umat Islam. Ya, dengan strategi klasik mereka. The fight, dipecah belah et impera, lalu dikuasai. Padahal Allah dulu sudah mengingatkan pada kita Bapak Ibu dengan tamsilan yang sangat indah. Sampai surat ini pun dinamakan surat terkait dengan bagaimana musuh-musuh Islam itu memecah belah umat Islam. Ya. Kita lihat di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat ke-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, pemimpin, penolong. Terus lihat sekarang, negara-negara Islam berbondong-bondong menjadi anggota BOP, termasuk Indonesia ikut di dalamnya. Padahal itu adalah rekayasa mereka. Ya. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan orang-orang selain Allah, maksudnya selain Allah, sebagai pelindung, penolong, pemimpin, teman setia, teman kepercayaan. Kamasalil ankabut, seperti laba-laba ittakhadat baitan, ketika laba-laba itu membuat rumah. Dan Allah tegaskan tentang sifat rumah laba-laba, wa inna auhanal buyut, dan sungguh selemah-lemahnya rumah yang paling lemah, da baitul ankabut, adalah rumah laba-laba. Lau kanu ya'lamun, andaikan mereka mengetahui dan memahami. Ya. Tamsil orang-orang yang menjadikan bukan orang beriman, bukan Allah, Rasul, dan orang beriman sebagai pemimpin, penolong, pelindung, ya seperti laba-laba. Nah coba lihat, Bapak Ibu sekalian mati Allah. Bapak Ibu, nah ini rumah laba-laba, ini sarang laba-laba kan? Sarang laba-laba ini terbuat dari serat tubuhnya sendiri. Mereka membuat wadah berdasarkan pemikirannya, bukan dari Quran dan Sunnah, bukan dari wahyu Allah, tapi dengan filosofi dan strategi akal pikir mereka. Ya, kalau ini sarang laba-laba Bapak Ibu. Kalau ini sarang apa? Mirip dengan ini kan? Ini sarang bangsa-bangsa PBB Bapak. Subhanallah. Sama mirip ternyata lambang PBB dengan yang ini lambang PBB. Yang sebetulnya itu merupakan siasat mereka untuk memecah belah umat Islam.
Umat Islam yang tadinya ummatan wahidah, satu tubuh, dipecah belah dalam frame nasionalisme. Sudah dipecah belah dalam frame nasionalisme, dipecah lagi dalam multi ormas, sekte, madhab, etnis, dan tidak mau bersatu. Betul? Yang satu pakai kunut, yang satu tidak. Yang satu usoli, yang satu tidak. Yang satu tahlilan, yang satu tidak. Begitu kan? Mereka bersatu tidak? Auzubillah. Jamaah, inilah yang menjadi strategi mereka untuk memerangi Islam. Ya. Umat Islam banyak, tidak mungkin mereka menghalangi langsung. Itu kata Allah demikian. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanah. Mereka tidak akan memerangi kalian ketika kalian berjamaah. Illa fi quram muhassanah, melainkan di kampung-kampung yang berjauhan. Palestina di sana, Jordan di sana, terus pecah belah. Seperti biri-biri ketika akan dimakan oleh serigala. Serigala tidak berani menerkam biri-biri yang berjamaah. Betul tidak Bapak Ibu? Ketika ada domba berkumpul, nggak berani itu serigala menerkamnya. Karena domba itu berjamaah. Bagaimana cara agar domba itu bisa dimakan? Nah, dipecah belah dulu. Bagaimana cara serigala memecah belah domba? Mengaum dulu dia. Serigala. Oh, ke sana berpecahlah domba itu. Ada yang ke barat, ke timur, kota. Dicaploklah satu-satu. Seperti itulah nasib umat Islam hari ini, Bapak Ibu dan Allah SWT. Nah, yang kita sayangkan, mereka adalah negara-negara yang menjadi pusat ketika Islam lahir pertama kali. Dalam arti lain, mereka adalah bangsa Arab. Kemana mereka? Kemana mereka? Bapak Ibu yang Allah SWT, sekali lagi ini saya coba perlihatkan pada Bapak Ibu bagaimana mirisnya ketika saya berada di sana, Bapak Ibu. Ya, melalui Rafah, Mesir, perbatasan Mesir dengan Palestina, Rafah. Biasanya kami masuk lewat Taba. Saat itu kami berniat masuk Rafah. Di perjalanan kami transit ke beberapa negara Arab. Bapak Ibu coba lihat betapa melimpah ruah makanan mereka. Melimpah ruah buah-buahan, makanan. Mereka dekat jaraknya dengan Palestina. Apa mereka tidak menyaksikan? Sementara saya yang jauh dari Indonesia menyaksikan saudara-saudara kita di Gaza. 2 tahun bertahan hanya dengan hidup dedaunan, memakan dedaunan saya. Masya Allah. Saya sampai menangis Bapak Ibu. Ketika saya transit di sana, ini di tangan saya masih ada data saudara kita yang kelaparan selama 2 tahun. Di tetangganya mereka nyaman, aman, sejahtera, tidak ada sesuatu yang kurang. Berlimpah bahkan makanan di samping mereka. Ya, Allahu Akbar. Apa tidak ada ulama yang mengingatkan mereka tentang wajibnya menolong saudara-saudara mereka? Apa tidak ada ulama yang menegaskan kepada mereka tentang wajibnya menolong saudara-saudara mereka? Bukankah ada hadis yang mengatakan man istayqadha wa lam yahtam li amril muslim falaysa minni? Siapa yang bangun di waktu pagi dan dia tidak peduli sedikit pun atas penderitaan saudaranya, umatku, dia bukan umatku. Takutlah kita karena kita tidak peduli dan indolensi, acuh tak acuh. Pura-pura tidak tahu tentang saudara kita. Padahal kita tahu data di mana-mana, di Instagram, di HP, di YouTube, di mana, di TikTok. Tapi kita tidak peduli kepada mereka. Apa kata Rasulullah? Dia bukan umatku. Siapkan alasan hujah di hadapan Allah nanti di hadapan Rasulullah. Takut ketika Rasulullah tidak mau mengakui kita. Jamaah sekali lagi, ini kondisi yang saya saksikan di sana. Kita sudah sampai di perbatasan Mesir. Itu banyak orang yang ingin bawa bantuan ke sana. Nggak boleh masuk. Gitu. Ditahan, ditutup pintunya. Bapak Ibu yang dirahmati semua, ada apa dengan bangsa Arab? Ya. Ketika saya membaca sebuah hadis ini, pahamlah saya. Saya menemukan sebuah hadis di dalam kitab Sahih Muslim. Ini hadis saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Ini merupakan jawaban kenapa bangsa Arab tidak mau seolah-olah menutup mata, tidak peduli, seolah-olah pemerintahnya, kalau rakyatnya saya yakin ada yang membela, ada yang membantu, tapi pemerintahnya. Ya. Coba kita lihat di dalam Sahih Muslim. Di rumah saya ada Sahih Muslim Syarah An-Nawawi. Ya, hadis nomor 5161. Hadatsana Qutaibah ibn Sa'id, hadatsana Jarir an Abdullah al-Malik ibn Umair an Jabir ibn Samurah an Nafi' ibn Utaibah
ya, Ibni Utsbah, qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu ghazwah. Ghazwah itu peperangan di mana Rasulullah ikut berperang. Kalau Rasulullah tidak ikut berperang namanya sariyah. Nah, di sini Rasul ikut berperang. Qala, kemudian Utsbah berkata, ya Nafi' bin Utsbah berkata, fa'atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaumun min qibalil maghribi. Kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kaum dari arah Al-Maghrib, Maroko, Afrika. Alaihim siyabus suf, mereka menggunakan pakaian dari kain wol. Fawaqau faquhu, lalu mereka mengelilingi Rasulullah, mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda akmatin, di sisi bukit, di samping bukit, mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa innahum laqiyamun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaidan, mereka berdiri mengelilingi Rasulullah SAW sementara Rasulullah SAW duduk. Qala, kemudian Nafi berkata, faqalat li nafsi, maka kemudian jiwaku, hatiku berkata pada diriku sendiri, atihim faqum bainahum wa bainah, datangilah mereka, berdirilah antara mereka, halangi, berdirilah antara mereka dengan Rasulullah SAW. La yaqtalunahu, sehingga mereka tidak mengepung Rasulullah SAW. Qala summa qultu la'allahu najiyyun ma'hum, lalu aku berkata, sepertinya Rasulullah sedang berbisik atau merintih kepada mereka. Faqumtu bainahum wa bainahu, lalu kemudian aku berdiri di antara mereka dan antara Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, fahafiztu minhu, maka aku hafal dari apa yang dikatakan Rasulullah SAW, arba'a kalimatin, ada 4 kalimat yang aku hafal dari apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Awduhunna fi yadi, aku menghitung dengan tanganku. Rasulullah mengatakan berapa kali ini? Rasul mengatakan berapa kali? Rasulullah mengatakan 4 kalimat. Qala, Rasulullah bersabda, ini yang dikatakan Rasulullah SAW saat itu, tagzuna jaziratil Arab fayabtahu Allah, kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Ya. Jadi bangsa Arab ini akan diperangi oleh kaum muslimin. Kemunafikan mereka, kefasikan mereka, bungkamnya mereka, dan Amerika di tanah kaum muslimin, itu merupakan bukti kefasikan dan kemunafikan. Nah, inilah yang diperangi nanti oleh Imam Mahdi. Subhanallah, bukan kapitalisme blok barat, bukan komunisme blok timur yang diperangi pertama kali ketika Imam Mahdi dibayar, tapi kemunafikan dan kefasikan para penguasa-penguasa Arab. Subhanallah, Amerika dan bela, sementara yang condong kepada umat Islam diperangi. Terjadi kan hari ini Bapak Ibu? Masya Allah. Bagaimana hukumnya? Ya, kalau tidak salah di dalam kitab Al-Wala wal Bara karya Syekh Syahid Al-Qahtani, di sana ada bab nawaqidul Islam, ada bab tentang perkara-perkara yang membatalkan keislaman seseorang. Ada 10 perkara kalau seseorang mukmin muslim melakukannya murtad. Apa itu? Yang qada, qada liqatil Islam min alaki. Apa itu? Intisarul kafirin wal musyrikin fi qital muslimin fa huwa kufrun. Menolong orang-orang kafir, menolong orang-orang musyrik yang jelas-jelas sedang memerangi kaum muslimin, itu kafir. Bukannya menolong umat Islam yang diperanginya, malah menolong orang-orang kafir yang dan musyrik yang memerangi umat Islam. Itu yang terjadi hari ini kan Bapak Ibu? Jamaah sepi pada kemana ini? Jamaah, oi jamaah, mau masuk surga? Sedikit yang jawab, sedikit yang berminat. Jamaah mau masuk surga? Mau langsung atau mau mampir dulu ke neraka? Langsung malam ini? Oh enggak, masih betah ya di Sungai Pinang ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian apa? Summa Farisa, kemudian kalian akan memerangi Iran. Fayaftahu Allah, kalian akan memerangi Persia dan Allah akan memenangkan kalian atas Persia. Summa tagzuna Rum, lalu kalian akan memerangi Eropa, Romawi. Fayaftahu Allah, Allah memenangkannya untuk kalian. Summa tagzuna Dajjal, kemudian kalian akan memerangi Dajjal. Fayaftahu Allah, lalu Allah memenangkannya atas kalian. Qala, ya, maka berkata Nafi bin Utsbah, faqala Nafi, ya Jabir, wahai Jabir, la nara ad-dajjal yakhruju hatta taftahal Rum. Aku melihat, aku memahami bahwa Dajjal tidak akan keluar sehingga Romawi dikalahkan. Nah, ini 4 peperangan besar yang akan dialami oleh kaum muslimin. Yang pertama ini sedang terjadi, jemaah. Jemaah,
berarti kita berada di akhir zaman, benar-benar di pintu gerbang hari kiamat. Perang demi perang akan terjadi di depan kita. Allahu Akbar. Pertanyaan, kenapa bangsa Arab harus diperangi? Ini lihat buktinya Bapak Ibu. Saya tidak berbicara tanpa fakta. Faktanya saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Sesuatu yang saya sendiri miris, saya menyaksikan karena saya memang ada di sana Bapak Ibu. Mirisnya saya menyaksikan bagaimana kemunafikan itu terjadi di depan kita. Allahu Akbar. Ada apa dengan mereka? محمد بن سلمان تشييد جيش من الديسكوهات على أطراف مكة. قرر محمد بن سلمان تشييد جيش من الديسكوهات على أطراف مكة، وكأنه بذلك يحاصر الفضيلة بالرذيلة. وهنا نورد عددا بسيطا من تلك الديسكوهات. ديسكو ديفيليا يبعد عن المسجد الحرام 15 كيلومترا. ديسكو منتصف الليل يبعد عن المسجد الحرام 15 كيلومترا. ديسكو جوهرة الرند يبعد عن المسجد الحرام 19 كيلومتر. ديسكو التوت الزهري يبعد عن المسجد الحرام 16 كيلومترا. وغيرهم من القمارات والديسكوهات التي شيدت على أطراف مكة المكرمة. فلماذا يصر محمد بن سلمان على نشر الدعارة والفسوق في موطن الحرمين الشريفين؟ ثم لماذا يفتح المجال واسعا للرذيلة ويبصي ويبعد مشاهد الفضيلة؟ Miriskan Bapak Ibu, yang tahlilan di sana dilarang, yang maulid di sana dilarang. Coba, ingin menunjukkan cinta kepada Rasul dilarang, bid'ah katanya. Sementara yang kayak gini dipelihara. Bayangkan, pantas tidak Masjidil Haram dikepung oleh 5 diskotik. Allahu Akbar. Miris saya. Ini fakta Bapak Ibu. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat ada satu peristiwa yang namanya Riyadh Season. Dia itu penyanyi-penyanyi sekelas Jennifer Lopez, itu konser di depannya ditonton oleh orang-orang Arab yang nonton pakai sorban, pakai jubah. Allahu Akbar. Ada apa? Ada apa dengan Arab hari ini Bapak Ibu? Dari sini saya paham, oh ini jawaban kenapa harus mengatakan Tagzuna jaziratil Arab wa yaftahu Allah. Sungguh kalian akan memerangi kemunafikan bangsa Arab dan Allah akan memenangkannya atas kalian. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak bicara tanpa data. Ini datanya Bapak Ibu sekalian. Bisa lihat sendiri. Saya sudah 3 tahun ini Bapak Ibu tidak boleh masuk Mekah Madinah. Saya datang ke kedutaan besar, saya sudah cerita berkali-kali. Tidak boleh umrah, tidak boleh haji, nggak boleh masuk. Ya, sementara istri saya boleh masuk dan jamaah boleh masuk. Padahal saya tour leadernya Bapak Ibu. Saya yang harus mendampingi jamaah dari Indonesia untuk beribadah di Mekah Madinah. Tidak boleh masuk, yang lain masuk semua, termasuk istri saya. Hanya saya yang tidak boleh masuk. Gara-gara saya menyerukan seperti ini, mengingatkan mereka untuk memboikot produk-produk yang memerangi, yang membantu saudara-saudara kita di Gaza. Inilah peta geopolitik di sana, Bapak. Baik, saya kira cukup untuk Arab. Yang kedua tadi, summa Farisa, kemudian kalian akan memerangi Persia dan Allah akan memenangkan kalian atasnya. Hari ini kita menyaksikan Iran sebagai representasi dari Persia hari ini sedang membantu kita. Kita berterima kasih kepada Iran. Hari ini mereka membarasa kita menghukum. Hari ini mereka menghukum negara bangsa dan juga Amerika yang karena hakikatnya merupakan musuh peradaban manusia, bukan musuh. Ya. Nah, namun ada satu hal yang saya tidak bisa menutup mata tentang bagaimana perbedaan yang sangat mencolok antara kita dengan mereka, Bapak Ibu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iran merupakan salah satu negara yang bermadhabkan, bukan berakidahkan Syiah. Ya, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa lihat salah satu dari perayaan hari-hari besar di Iran. Ini kesaksian dari ulama Syekh Jabir Abu Al-Muntasir menceritakan bagaimana orang-orang Syiah Iran mereka merayakan hari-hari besar mereka. Yang satu ini adalah hari raya Idul Qadir. Ada banyak hari besar mereka. Ya, ada Idul Qadir, ada Ashura, ya, ada Haul Arba'in. Ya, dan Bapak Ibu coba lihat yang satu ini. Sesuatu yang membuat saya pun merinding. Kita abduka ya Haidar. Saya adalah hambamu wahai Haidar. Haidar ini adalah sebutan kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan saya adalah hambamu wahai Ali bin Abi Thalib. Jadi bukan hamba Allah. Berarti mereka mempertuhankan Ali bin Abi Thalib. Dan
Lihat Zahra Ar-Rahmanur Rahim. Sifat Allah mereka nisbatkan kepada makhluk Allah Azza wa Jalla, Zahra. Siapa yang masukkan Zahra? Siti Fatimah. Zainab penguasa di pembalasan. Kepadamulah kami memohon dan menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta, wahai Zainab. Bukan kepada Allah. Ini syirik bukan Bapak Ibu? Ini dari Iran Bapak Ibu. Sekali lagi, ini adalah fitnah yang dikatakan fitnah di akhir zaman. Di satu sisi mereka membantu menolong saudara-saudara kita, menghukum bangsa yang membantai Gaza dan Palestina. Tapi di sisi lain ini akidah mereka. Ya. Jadi ketika Iran nanti menang Amerika, ini bukan representasi kemenangan Islam, bukan Bapak Ibu. Tapi kemenangan umat manusia atas kezoliman di muka bumi, atas kekufuran dan keangkaran murkaan, kesombongan manusia, makhluk yang bernama setan yang bernama manusia, Amerika. Kita lihat makin lama makin merinding saya Bapak Ibu. Awalnya mereka mengatakan la Muhammad illa Ali, la Muhammad illa Ali, tidak ada Muhammad kecuali Ali, wala Aliya illa Zahra. Terakhir mereka mengatakan la ilaha illa Zahra. Allahu Akbar. Nah jemaah, ini saya baru memperlihatkan hanya satu saja dari Bapak Ibu, ya dari mereka. Ya Bapak Ibu atas SWT. Nah, mereka juga sebetulnya sedang mempersiapkan kedatangan daripada siapa ulama-ulama Imam Mahdi mereka, versi mereka Bapak Ibu ya. Yang sejak beberapa tahun ke belakang itu viral bagaimana mereka melakukan upacara penyambutan Imam Mahdi. Karena mereka meyakini belakangan di tahun-tahun inilah Imam Mahdi mereka akan keluar. Nah, jemaah, ini satu alasan kenapa kita harus kenapa dikatakan akan memerangi Persia. Apalagi kata Rasulullah, Dajjal akan keluar, akan mendatangi kita, diikuti oleh 70.000 pasukannya dari lembah Isfahan Iran menggunakan jubah Persia. Artinya 70.000 pasukan Dajjal nanti berasal dari Iran, Isfahan, tapi bukan orang Persia. Bapak Ibu, itu yang kedua. Yang ketiga, summa taghzuna Rum wa yaqtahu Allah. Kemudian kalian akan memerangi Romawi dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Kalian akan memerangi Romawi dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Hari ini Bapak Ibu, di negara-negara yang bertentangan dan tidak mau nurut dengan mereka, semua pemimpin negara yang tidak mau tunduk kepada agenda politiknya Amerika habis tuh Bapak Ibu. Ya, itu yang mereka lakukan. Ya. Datanya banyak Bapak sekalian. Contohnya siapa? Banyak, ini saya perlihatkan juga pada Bapak Ibu. Nama-nama presiden yang mereka ketika tidak sejalan dengan siapa, tidak lagi sejalan dengan mereka, habis tuh Bapak Ibu. Nih. Ya, itu pemimpin yang saya sudah tidak ada karena berani menentang kebijakan Amerika dan Israel Bapak Ibu yang bersemata. Indonesia, ya gabung dengan board of peace-nya. Ya, tapi insya Allah rakyatnya tidak Bapak Ibu. Betul? Saya termasuk yang tidak setuju dengan board of peace itu. Ya. Dan sudah jelas-jelas board of peace ditandatangani. Belum lama, baru 17 hari board of peace ditandatangani. Pembantaian makin gila di Gaza. Makin gila. Apakah ini bukti yang namanya Badan Perdamaian? Inikah bukti dari board of peace itu, Bapak board of peace itu, Badan Dewan Perdamaian? Baru 17 hari saja pembantaian makin gila. Nyawa saudara kita dibantai di sana. Jadi kebohongan. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW yang tidak pernah berdusta dengan apa yang dikatakannya. Dalam hadis-hadis yang jelas-jelas Rasulullah SAW menyatakan pada kita seperti itu Bapak Ibu. Ya. Hadis yang tadi saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian mengingatkan tentang bagaimana kondisi bangsa Arab hari ini Bapak Ibu. Ya. Persis seperti apa yang Rasul sabdakan 14 abad yang lalu. Rasulullah SAW bersabda, yusikul umam, aku khawatirkan umat manusia, bangsa-bangsa di dunia, antada'a alaikum, akan memangsa kalian kama tada'ala akalat ila qas'atiha, sebagaimana sebuah hidangan yang disantap di atas meja. Hari ini kita menyaksikan apa yang Rasul sampaikan terjadi. Umat Islam ibarat hidangan di atas meja, disantap oleh para pemangsa. Ya, bukan hanya keringat kita yang mereka peras dari kita, bukan hanya kekayaan alam yang kita punya diambil, dirampas, dicuri sama mereka. Akidah umat Islam juga diperas habis. Ya, dengan budaya-budaya yang sangat bertentangan dengan adat, apalagi dengan akidah Islam. Tanpa daya saring iman dan Islam, umat Islam generasi muda menelan bulat-bulat apa yang menjadi produk-produk Barat
sehingga hilanglah nilai-nilai Islam. Umat Islam, generasi kaum muslimin Islam dan kaum muslim mengalami krisis identitas, disorientasi, tidak punya jati diri, menjadi objek dan kebiadaban musuh-musuh Islam. Allahu Akbar, Bapak Ibu. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Ya. Faqala qailun, maka berkatalah seseorang dari para sahabat, wa min qillatin nahnu yawma idin, apakah pada saat itu kami jumlahnya minoritas ya Rasulullah? Apakah kami minoritas pada hari itu ya Rasulullah? Qala bal antum yawma idin katsir, bahkan jumlah kalian saat itu banyak di muka bumi. Tadi saya melihatkan Bapak Ibu, di sekeliling Palestina ada 364,76 juta jiwa muslim Arab, tapi tidak punya kekuatan satupun. Negara itu tidak ada yang bisa menyelamatkan Palestina. Sampai Hasan al-Banna mengatakan, Allahu yarham, beliau mengatakan, andai semua umat Islam Arab, bangsa Arab bersatu menyelamatkan Palestina, 3 hari selesai itu Palestina. Sekarang sudah berapa puluh tahun Bapak Ibu? 70 tahun lebih Palestina belum selesai, betul? Inilah buruknya perpecahan. Ibarat 5 jari tangan kita Bapak Ibu. Kita punya 5 jari di tangan kanan kiri kita, ya, yang bentuk dan ukurannya berbeda-beda, posisinya, letaknya berbeda-beda, dan fungsinya pun berbeda-beda, betul? Bisakah kita menjatuhkan musuh kita hanya dengan telunjuk? Ada orang mengajak berkelahi sama kita, ayo saya lawan kamu, tapi kita hanya menggunakan telunjuk. Bisa kita menjatuhkan dia? Bukan dia yang jatuh, telunjuk kita yang patah, betul? Apalagi dengan kelingking. Ini bukan berkelahi, ngajak damai ya. Tapi coba kalau 5 jari yang berbeda, bentuk dan fungsinya kita satukan, kita kepalkan, ada yang mau mencicipi? Beginilah umat Islam. Kita beda ormas, kita beda madhab, silahkan Bapak Ibu. Jika memang masing-masing punya alasan dan dalil yang kuat, tidak masalah. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada apa lagi, ada PUI, ada Persis, ada apa lagi, silakan. Itu hanya wadah. Hanya wadah untuk bisa kita berkiprah kepada Islam. Mafi muskilah. Selama memang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, mafi muskilah, aman-aman saja, silakan. Bapak Ibu datang kemari menggunakan kendaraan, menggunakan motor. Ada yang bermerek Honda, ada yang bermerek apa lagi? Yamaha, gitu ya. Ada yang Daihatsu mobil, ada yang kan berbeda-beda. Apa masing-masing jadi sesat gara-gara tidak satu jenis motornya? Kan tidak demikian. Tapi ujungnya kan sama-sama sholat berjamaah di masjid ini. Itu Bapak Ibu. Nah, dipecah belahlah umat Islam dengan strategi klasik. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Walakinnakum gutha'un ka guthai sayl, tapi kalian ibarat buih di lautan. Ya, ka guthai sayl, ya. Yang namanya ombak di lautan tinggi menakutkan. Ketika sampai di pantai hilang tanpa jejak kan? Tsunami tinggi menakutkan, tapi ketika sampai di darat hilang ke tsunami. Begitulah umat Islam Bapak Ibu, besar tapi tidak punya kekuatan. Kemudian waliyaz'anallahu min suduri aduwikum al-mahabbah. Allah mencabut rasa takut dari dada musuh-musuh kalian. Jumlah kita yang mayoritas tidak lagi mereka takutkan. Kenapa? Kita sudah dipecah belah. Jadi satu persatu bangsa ini dicengkram satu persatu, yang lain tidur dinabobokan dengan urusan-urusan dalam negeri. Kemudian ya, waliyaksifanallahu fi qulubihimul wahn, dan Allah akan membenamkan penyakit wahan ke dalam hati kalian. Faqala qail, si bertanya tadi berkata lagi, ya Rasulullah, famal wahnu, apakah penyakit wahan yang Allah benamkan kepada kami umat Islam? Qala, Rasul menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian cinta dunia dan takut mati, takut kehilangan pekerjaan, tidak mau berjuang membela Islam, tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar, takut dimutasi, takut kehilangan gaji bulanan, betul? Takut kehilangan usaha sehingga bungkam 1000 bahasa. Padahal apa kata Rasulullah SAW? Man sakata anil haqqi fahuwa syaitanun ahras. Siapa yang diam saja ketika Allah dihujat, Rasulullah dinistakan, umat Islam diinjak-injak kehormatannya, agamanya dinistakan, dihinakan, dia diam saja, dia fahuwa syaitanun ahras, dia setan bisu. Kita tentu tidak mau dikatakan setan bisu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bapak Ibu, di perbatasan kami menyaksikan seperti ini. Kontainer yang lama menunggu masuk, membawa bantuan untuk masuk melalui Rafah, perbatasan ke Palestina, itu tidak bisa masuk ke beberapa hari. Begitu masuk dihancurin, Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu saksikan ini adalah masjid di mana nanti akan bertemunya 3 pasukan besar dunia, pasukan Imam Mahdi. Yang langsung Al-Mahdi Khalifatul Rashidah
Muhammad bin Abdullah cucu Rasulullah SAW akan memimpin sholat berjamaah subuh di sini. Nabi Isa akan turun di masjid ini, demi Allah. Dan inilah pusat pemerintahan Islam terbaik di akhir zaman. Fustatul muslimin yauma tahdusul malhamatul kubra fi makan yuqalu lagudah. Pusat pemerintahan umat Islam di akhir zaman ketika terjadinya perang demi perang besar di dunia adalah di Gutah. Khairu madaini Syam, kota terbaik di bumi Syam. Disitulah nanti turunnya Nabi Isa alaihi salam untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Siti Maimunah, ya Rasulullah, kalau kami tidak bisa berangkat ke sana, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Jauh Palestina ya Rasulullah. Ya kami di Madinah, kata Siti Maimunah. Sementara Masjidil Aqsa Palestina ada di sana ya Rasulullah. Kami tidak mungkin bisa ke sana ya Rasulullah. Apa yang harus kami lakukan? Nah Bapak Ibu, waktunya masih ada atau udah habis? Masih ada? Closing. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang harus kita lakukan? Nah yang harus kita lakukan adalah apa yang Rasul perintahkan kepada Siti Maimunah dan khususnya juga kepada kita. Hitopnya memang pada Siti Maimunah. Siti Maimunah mengatakan, ya Rasulullah, ada mengatakan bahwa Masjidil Aqsa, ini Masjidil Aqsa Bapak Ibu, luasnya 14,4 hektar. Ini dinding bagian utara, bagian barat, ya selatan, bagian timur. Ya, insya Allah bulan Juli kita akan kembali sholat di masjid ini Bapak Ibu. Luasnya 14,4 hektar. Inilah kiblat kita yang pertama. Inilah bumi Islam mi'rajnya Rasulullah SAW. Ya, tidak lama lagi masjid ini akan mereka hancurkan Bapak Ibu. Tapi insya Allah malaikat akan menjaganya. Saya yakin, mudah-mudahan dengan yakin, saya yakin-yakinnya Al-Aqsa tidak akan bisa mereka robohkan. Ya, karena Allah akan memberikan hukuman kepada mereka. Nah Bapak Ibu Rasulullah Ta'ala, Rasul memerintahkan kepada kita melalui Siti Maimunah, itu wasulufi. Datanglah kalian ke Masjidil Aqsa ini, salatlah kalian di sana. Fa inna salata fika sadaqah fi salatin fi masiwa. Salat kalian di Masjidil Aqsa sama dengan salat di masjid yang lain 1000 kalinya. 1000 kali lebih utama dari salat di masjid manapun di muka bumi. Ya Rasulullah, ara'aita illa ma satian athammad ila famada ta'muruna. Jika kami tidak bisa berziarah ke Masjidil Aqsa, salat di dalamnya ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Fatuhdiru zidan yusradu fa. Sumbangkanlah zaitun-zaitun kalian. Ya, untuk menyalakan Masjidil Aqsa agar salat bisa ditegakkan di sana, agar Islam bisa tegak di Masjidil Aqsa. Faman fa'ala dzalika kaman ata. Siapa yang menyumbangkan hartanya, zaitunnya untuk menyalakan Masjidil Aqsa sehingga salat dan bisa ditegakkan di sana, sehingga Islam bisa tegak, jihad bisa ditegakkan di bumi para nabi dan rasul, di bumi Islam ini. Itu sama dengan dia datang salat dan berjuang di Palestina. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kami hari ini hadir kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengajak, yuk kita tunaikan apa yang menjadi perintah dari Allah dan Rasulnya kepada kita untuk membela saudara-saudara kita di Gaza sana. Bapak Ibu, wajib hukumnya hari ini berjihad membela mereka, dan haram kita berdiam diri. Haram hukumnya laki-laki dan perempuan muslim yang sudah akil balik diam saja. Kenapa? Karena jihad membantu mereka sekarang sudah berubah dari fardu kifayah menjadi fardu ain. Betul Ustaz? Ya, ada 4 perkara, kalau salah satunya terjadi, maka jihad yang fardu kifayah berubah dengan fardu ain. Setiap kita wajib berjihad. Tidak berjihad, na'udzubillah. Ya, khawatirnya munafik, lebih dahsyat lagi murtad, na'udzubillah. Silakan buka dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-50 berapa? Mayartadda minkum an dini. Ya, siapa yang keluar dari agamanya, bukan saja keluar dengan menyatakan murtad, menyatakan diri kepada menyembah selain Allah, bukan hanya itu, tapi meninggalkan kewajiban berjihad di jalan Allah. Itu akan membuat kita diganti oleh kaum yang lain. Nah Bapak Ibu, yang pertama, apabila musuh sudah menawan 1 orang muslim, apabila musuh sudah menawan 1 orang muslim, maka jihad berubah dari fardu kifayah menjadi fardu ain. Bapak Ibu, yang ketiga, khalifah atau ulama sudah menyerukan nafirul am, menyerukan jihad fisabilillah, haram kita berdiam diri. Dan yang keempat,
musuh dan kita sudah berhadapan-hadapan di medan perang. Kita sudah berhadapan, cuma kita dibikin sibuk dengan urusan kita sendiri. Padahal mereka sudah masuk menghadapi kita, yang melucuti Islam kita, menghancurkan saudara kita, menghancurkan masjid-masjid kita. Nah, 4 perkara ini yang membuat jihad berubah menjadi fardhu ain.